Tim nasional Indonesia U22 mencanangkan kemenangan mengawali kualifikasi Piala Asia U23 dengan menghadapi Timnas Malaysia di partai pertama. Garuda Muda akan memainkan pertandingan pertamanya dalam fase kualifikasi di National Stadium Bangkok hari ini. Setelah Malaysia, tim besutan Luis Mia ini akan menghadapi Mongolia pada tanggal 21 Juli dan Thailand menjadi lawan terakhir yang dihadapi di grup H tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Luis Mia, mengaku optimis dapat lolos kualifikasi dengan kondisi tim saat ini. Mia mengaku semua tim memiliki kelebihan dan style yang berbeda-beda. Kans Indonesia untuk lolos sebagai juara grup atau peringkat 2 terbaik cukup terbuka lebar. Apalagi turnamen ini berlangsung setelah pasukan Luis Mia dijadwalkan mengikuti ajang Islamic Solidarity Games 2016 dan menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Ajang ini juga sangat penting karena Indonesia sudah cukup lama absen dari putaran final Piala Asia U22. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan diri. Ditambah lagi, ajang ini bisa membuat tim pelatih beserta para pemain sedikit banyak mengetahui peta kekuatan negara-negara Asia Tenggara yang akan menjadi lawan di SEA Games mendatang. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, langsung kali ini kita akan membahas kesiapan Timnas U22 yang akan melakoni laga perdana Piala Asia sore nanti. Timnas Indonesia akan ditantang oleh Timnas Malaysia di National Stadium Bangkok, Thailand. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber pengamat sepak bola, ada Bung Ma'ruf El Rumi. Apa kabar Bung Ma'ruf? Terima kasih sudah hadir di Studio kami hari ini. Dan salam olahraga. Ya, salam olahraga. Dan nanti di sambungan telepon juga kita akan menghubungi mantan pemain Timnas Bambang Nurdiansyah. Dan sebelum kita memulai dialog, kita akan saksikan terlebih dahulu ada grafis terkait dengan sepak terjang lah ya. Kiprah Timnas nasional selama ini ya. Ya. Ya, AFC. Ya, di Piala Asia 1996 Indonesia secara mengejutkan mampu lolos ke ajang Piala Asia untuk pertama kalinya. Lalu di tahun 2004 di Piala Asia, Indonesia juga mencatatkan kisah manis dengan mengalahkan tim nasional Qatar 2-1. Kemudian yang terakhir adalah di Piala Asia 2007, Bambang Pamungkas CS sanggup menampilkan performa terbaik dengan mengalahkan salah satu tim kuat di Asia, Bahrain, dengan skor 2-1. Ya, Ma'ruf, ini adalah satu kompetisi Asia lah ya, skopnya gitu. Pasca sanksi dari FIFA dicabut, tentu saja ekspektasi ini akan besar gitu ya. Kalau dilihat dari strategi, kemudian juga pemilihan pemain yang nanti akan diterjunkan, seberapa baik ini kemudian akan mengakomodir ekspektasi yang tinggi ini, Bung Ma'ruf? Setiap menjelang turnamen kita akan selalu bicara soal ekspektasi yang luar biasa. Sepertinya memang ada kerinduan untuk kemudian timnas sepak bola Indonesia ini bisa memberikan sebuah gelar. Karena terakhir gelar mayor kita adalah di 91, itu pun di ajang SEA Games ketika timnas Indonesia menjadi juara. Setelah kita praktis minim gelar. Ada memang 2013 ketika kemudian U19 menjadi juara di Piala AFF, tapi setelah itu juga flop lagi. Jadi itu kemudian yang kita lihat, setiap ada event pasti selalu ada gairah. Nah, pasca jatuhnya sanksi, kemudian kita dilepas sanksi, dan kemudian PSSI membuat sebuah kejutan dengan mendatangkan seorang Luis Mia, pelatih yang dari Spanyol, punya reputasi internasional, pernah bermain untuk Atletico, pernah bermain untuk Madrid. Saya pikir ini memang makin menunjukkan ekspektasi. Dan harus diakui bahwa dari sisi persiapan apa yang dilakukan oleh timnas U22 terutama atau U23 ini terbilang cukup panjang karena mereka sudah mulai persiapan itu sejak Februari. Jadi kalau kita hitung Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, jadi hampir setengah tahun persiapan itu dilakukan. Dan kemudian tahapan seleksinya pun cukup ketat, dari mulai seleksi pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan kita juga sempat mengundang beberapa pemain yang berkiprah di luar negeri juga, termasuk terakhir ketika melakukan naturalisasi Ezra Walian yang dinaturalisasi anggota skuad dari Ajax U19 kemudian dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Cuman sayang memang Ezra tidak bisa tampil karena dia agak sedikit ada masalah dari sisi kebugaran. Nah,
bagaimana kemudian peluang Indonesia kalau kita bicara dari sisi historical, memang di Piala AFC Under 23 kita memang tidak terlalu punya historical yang baik karena 2014 kita gagal, 2016 juga kita gagal. 2014 sebenarnya kita nyaris karena kita menempati peringkat 2, kita sebagai runner up. Ketika itu kita kalah bersaing dengan Korea Selatan. Kalahnya pun sebenarnya kan kalau AFC itu kan di U23 biasanya diambilnya adalah peringkat pertama, kemudian 5 peringkat 2 terbaik. Nah, Indonesia agak kurang beruntungnya di 2015 karena kita menempati peringkat 6 terbaik. Jadi hanya kurang 1 strip untuk kemudian lolos ke babak utama. Jadi ini masih kualifikasi. Kemudian di 2016 kita juga sempat punya harapan, tapi saat itu kita kalah bersaing dengan Jepang, kalah bersaing dengan Australia, dan lagi-lagi kita hanya menempati peringkat 3. Sekarang sebenarnya kalau kita bicara dari si kalkulasinya, kita berada di grup H, kita bertemu dengan Malaysia, kita bertemu dengan Thailand, dan kemudian kita bertemu dengan Mongol. Harapannya mungkin lagi-lagi kita mungkin akan menghitung peluang Thailand. Kemudian Thailand mungkin adalah lawan yang terberat yang kita hadapi karena Thailand trennya bagus. Mereka baru bagus di SEA Games, kemudian mereka juga baru bagus kemarin di Asian Games. Ada restrukturisasi di tubuh timnas Thailand. Bicara Malaysia, lawan pertama ya ini kalau orang mengatakan mungkin derbynya Asia Tenggara lah gitu ya, karena ketika Indonesia bertemu dengan Malaysia selalu pasti seru. Tagline-nya kan selalu sama, jargonnya ganyang Malaysia, ganyang Malaysia. Tapi kita di partai final biasanya tidak pernah bisa benar-benar menggayang Malaysia. Misalnya di 2013 kita kalah dari Malaysia di partai final di ajang AFF, kita kalah lewat adu penalti. Nah, sekarang adalah momennya ketika kita punya pelatih yang punya kualitas, kita punya persiapan yang sangat sempurna karena lama sekali, hampir setengah tahun. Jadi saya pikir adalah momen terbaik, dan Mia mengatakan bahwa tim ini sudah siap dengan 100%. Oke. Nah, kalau Bung Mas saya potong, kita melihat ini babak kualifikasi. Hari ini Indonesia akan versus Malaysia seperti itu. Melihat Malaysia kalau misalnya ini dikatakan derbynya Asia Tenggara seperti itu. Tapi kita kira-kira peluangnya seperti apa? Sebesar yang sebelumnya kita juga pernah nampaknya sanggup juga untuk melawan Malaysia. Betul, kita pernah punya misalnya di ajang AFF kita pernah mengalahkan Malaysia dengan skor telak juga di babak fase grup ketika itu menang dengan skor 5-1. Tapi kan kita tidak bisa menjadi referensi. Yang menarik bukan adalah Malaysia sekarang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi peringkat, Malaysia berada di atas kita peringkat FIFA-nya. Tapi yang menjadi masalah adalah Malaysia tidak bisa menurunkan 6 kekuatan terbaiknya karena ada 6 pemain yang terpaksa ditinggal. Jadi mereka absen di pertemuan pertama melawan Indonesia. Kemudian Federasi Malaysia juga sedang agak goyang karena mereka memang tidak, jadi persiapannya tidak terlalu sempurna. Pelatih Ong Seum Kim mengatakan bahwa dia agak cemburu dengan persiapan yang dilakukan oleh Indonesia karena persiapan Indonesia sangat panjang dan kemudian setengah tahun dan kemudian mereka benar-benar fokus. Artinya ini sudah sangat bisa kemudian tim Indonesia ditakuti oleh tim dari negara lainnya. Kalau kita bicara level bahkan sebenarnya kita tidak bisa memetakan mana yang lebih baik antara Indonesia, Thailand kemudian dengan Malaysia. Sebenarnya kalau sisi pertemuan jadi saling mengalahkan. Cuman kalau di level senior, kalau bicara level senior head to head-nya Indonesia lebih bagus. 31 kali menang, 17 kali imbang, dan kemudian 18 kali kalah. Jadi 31 kali kita menang melawan Malaysia. Tapi di level junior, di level di bawah 23 tahun memang masih agak-agak berimbang. Jadi sekarang yang paling penting menurut saya adalah bukan pada apakah Malaysia bagus atau tidak, tapi kita bisa main bagus apa tidak. Kita bisa menghadapi pressure atau tidak. Betul, karena secara persiapan lebih ideal dibandingkan dengan Malaysia gitu ya. Lebih ideal, tapi kan kemudian kita bicara turnamen kan kita bicara psikologis. Psikologis apakah kemudian pemain kita siap untuk menerima pressure yang luar biasa. Jadi kalau kemudian psikologis bisa diatasi, saya pikir janji dari Mia bahwa dia akan membuat Indonesia tampil dengan bagus, tampil dengan indah, menurut saya bisa direalisasikan. Tapi apakah penggemar sepak bola di Indonesia juga agak sedikit meragukan janji Mia juga tidak? Kalau melihat Mia sekarang sudah bergabung di timnas Indonesia juga sudah hampir Februari itu sudah bergabung. Dari Februari seperti itu. Nampaknya belum memberikan prestasi yang begitu gemilang untuk tim Garuda. Sebenarnya belum ada referensi pasti ketika apakah Mia memuaskan atau tidak. Mungkin referensinya adalah di level uji coba. Ketika uji coba menghadapi Myanmar kita kalah. Di uji coba ketika Mia pertama. Tapi sebelum turnamen ini Indonesia sempat melakukan uji coba melawan Kamboja dan menang dengan skor 2-0. Itu menjadi modal yang bagus. Sisanya adalah ketika pertandingan melawan level klub. Kembali menaikkan PD lah ya. Kembali menaikkan PD. Tetapi kan kalau kita bicara uji coba kan janganlah kemudian kita menilai sesuatu berdasarkan hanya uji coba. Karena harapannya adalah peaknya adalah ketika di turnamen kualifikasi ini. Jadi kita karena bebannya pun sangat berbeda gitu ya. Bebannya berbeda. Uji coba kita bisa pelatih mungkin akan mengganti comot pasang, bongkar pasang, bongkar line up dan sebagainya. Tetapi ketika udah turnamen yang sebenarnya atau pertandingan sebenarnya, dia harus serius, pressure pemain juga harus sangat serius, dan itu yang akan membedakan. Baik. Oke, kita akan jeda sebentar, namun sebelum jeda kita ada tayangan berikut ini ya, Cakri ya.
Ya, pada Piala Asia 1996 Indonesia secara mengejutkan mampu lolos ke ajang Piala Asia untuk pertama kalinya. Ditambah lagi salah satu penyerang Garuda Widodo Cahyono Putro menciptakan gol akrobatik yang pada akhirnya terpilih sebagai gol terbaik Asia di tahun tersebut. Ya, di Piala Asia 2007, Bambang Pamungkas CS juga sanggup menampilkan performa terbaik dengan mengalahkan salah satu tim kuat Asia, Bahrain, dengan skor 2-1. Tampil di hadapan pendukung sendiri tak disia-siakan oleh tim yang saat itu dilatih oleh Ivan Kolev. Yes, it is. It's been given. The ball comes in, it deflects everywhere, and touches that touch. They line up the shot. Oh! Up the post. Rebound. Goal. Goal. And have a guess who? Bang bang. Bum. It did take a touch off the keeper, but off the post. And there he is. Kita itu selalu begitu. Ketika trennya bagus, kita ekspektasi, tapi begitu turun, kita kecewa. Langsung drop lagi. Kita sedang melakukan diskusi mau mendiskusikan apa yang tadi tanya tadi. Sebenarnya sudah sempat diraih oleh timnas Indonesia. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.